Aduh, tugas minggu ini banyak banget. Belum selesai yang satu, udah ada tugas lagi. Iya, untung sekarang banyak tugas yang bisa dikerjakan lewat HP. Ngomong-ngomong soal HP, sekarang banyak banget ya yang ganti HP baru. Benar, tiap buka media sosial pasti ada review HP terbaru. Udah dulu. Wih, Maui, HP baru nih. Iya nih, baru beli kemarin. Padahal HP lama kamu masih bagus kan? Masih sih, cuma ya semua teman udah pakai HP yang lebih canggih. Gue jadi minder sendiri. Nah, ini menarik. Kadang keputusan kita bukan karena butuh, tapi karena tekanan sosial dan tren. Emang sebelum lo beli udah pikirin dampaknya belum? Jujur belum terlalu, gue cuma takut ketinggalan zaman. Berarti keputusan lo lebih didorong emosi dan gengsi daripada kebutuhan. Apalagi kalau sampai beli pakai uang tabungan atau pinjaman cuma ikut demi tren. Kadang media sosial juga bikin orang merasa harus selalu punya barang terbaru supaya dianggap keren. Masalahnya, sekarang uang bulanan gue malah jadi pas-pasan gara-gara nyicil HP. Nah, itu dampaknya keputusan impulsif, sering kelihatannya menyenangkan di awal, tetapi bikin masalah setelahnya. Berarti sebelum mengambil keputusan besar, kita harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau dipikir lagi, fungsi HP lama dan HP baru sebenarnya gak beda jauh untuk kebutuhan kuliah. Jadi sebenarnya keputusan berkualitas itu bukan soal ikut tren, tapi soal apakah keputusan itu sesuai kemampuan dan kebutuhan kita. Betul, kadang keputusan terbaik justru keputusan yang sederhana tapi realistis. Dan penting banget buat mikir jangka panjang sebelum membeli sesuatu. Jangan cuma memikir kepuasan sesaat. Dari studi kasus ini kita belajar bahwa keputusan yang dipengaruhi gengsi dan tekanan sosial cenderung menghasilkan penyesalan. Kualitas keputusan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan finansial, serta dampak jangka panjang sebelum bertindak. Karena keputusan yang baik bukan tentang terlihat keren, tapi tentang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Guys, sadar gak sih hidup kita itu isinya hanya cuman kumpulan dari keputusan-keputusan kecil sampai gede. Yang jadi pertanyaan, gimana kita tahu keputusan kita itu berkualitas atau cuman hoki doang? Nah, itu dia masalahnya, Jad. Banyak orang mikir kalau hasilnya bagus, berarti keputusannya berkualitas. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu cuma faktor keberuntungan. Gue setuju sih sama Hafizi, pengambilan keputusan itu harusnya dinilai dari prosesnya, bukan cuma hasilnya. Misal kita udah riset dan pakai logika, tapi hasilnya zonk, ya pengambilan keputusannya tetap berkualitas secara proses. Tapi susah nggak sih buat tetap objektif? Kadang kan kita mutusin sesuatu karena kemakan gengsi, atau enggak karena ikut-ikutan tren doang. Itu namanya biaslin, makanya kualitas keputusan yang baik itu butuh data dan kejujuran sama diri sendiri. Jangan sampai mutusin sesuatu pas lagi emosi. Gue pernah baca salah satu dari keputusan berkualitas itu kalau kita punya beberapa alternatif. Jadi nggak cuma ada satu pilihan mati, tapi ada plan A, B, dan C. Tapi kalau pilihannya terlalu banyak juga, bikin pusing Rai. Malah jadi analisis paralisis, ujung-ujungnya nggak mutusin apa-apa karena kelamaan mikir. Betul Maria, jadi kuncinya itu di keseimbangan. Kita butuh informasi yang cukup, tapi jangan sampai tenggelam dalam informasi yang nggak perlu. Berarti intinya kualitas keputusan itu soal seberapa efektif kita pakai sumber daya yang kita punya pada saat itu ya, baik itu waktu, uang, atau tenaga. Dan jangan lupa faktor nilai atau prinsip keputusan yang berkualitas itu yang nggak nabrak prinsip hidup kita sendiri. Oke, sekarang gue tanya, pernah gak kalian mutusin sesuatu yang kalian ngerasa udah benar, tapi ternyata orang sekitar itu bilang salah? Gimana kalian nilainya? Gue bakal lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu expert di bidangnya, berarti kualitas informasi gue yang kurang pas, gue mutusin itu. Kadang tekanan sosial itu emang merusak kualitas keputusan kita sih. Kita jadi nggak dengerin intuisi sendiri karena takut beda. Gue pernah tuh ngerasa ditekan buat milih sesuatu. Akhirnya keputusannya jadi buruk karena gue nggak hadir sepenuhnya pas mikir. Padahal kalau kita mau jujur, setiap keputusan itu pasti ada resikonya.
keputusan berkualitas bukan yang nol risiko, tapi kita siap tanggung resikonya. Nah, berani ambil tanggung jawab itu juga bagian dari kualitas keputusan. Jangan pas hasilnya buruk, kita malah nyalahin keadaan atau orang lain. Gimana kalau soal waktu? Kadang kita harus memutusin sesuatu dalam hitungan detik. Apa itu bisa dibilang berkualitas? Bisa banget Ray, kalau kita punya expertise atau pengalaman, pilot atau dokter bedah itu memutuskan sesuatu dengan cepat dan berkualitas karena jam terbang. Jadi pengalaman itu emang guru terbaik ya buat meningkatin kualitas pilihan kita ke depannya. Betul, semakin sering kita belajar dari kesalahan, proses pengambilan keputusan kita bakal makin tajam dan gak asal-asalan lagi. Kira-kira instrumen apa sih yang paling simpel buat ningkatin kualitas keputusan kita sehari-hari? Biar gak cuma feeling doang. Kalau gue sih pakai daftar pro dan kontra. Sederhana tapi ngebantu banget buat lihat visual dampak dari pilihan kita. Kalau gue sih lebih ke diskusi sama orang yang beda pandangan ya, biar gue nggak terjebak dalam ruang gemak pikiran gue sendiri. Gue juga suka nanya ke diri sendiri, apa gue bakal nyesel dalam 10 tahun kalau milih ini. Itu ngebantu banget buat lihat perspektif jangka panjang. Benar tuh Mawi, perspektif jangka panjang itu beda orang bijak sama orang yang cari kesenangan sesaat. Jangan lupa juga buat istirahat sebelum mutusin hal gede. Tidur yang cukup itu mengaruh banget ke fungsi kognitif otak kita pas nimbang-nimbang sesuatu. Satu lagi, jangan mutusin sesuatu pas lagi lapar atau capek banget. Biasanya jadi impulsif dan gak rasional. Haha, bener banget Sa, gue sering banget menyesal beli barang gak guna cuma karena pas itu lagi lapar mata. Jadi bisa kita rangkum ya, kualitas itu gabungan dari informasi, logika, nilai pribadi, sama kondisi emosional yang stabil. Dan satu hal penting, kualitas keputusan itu bukan soal kesempurnaan. Gak ada keputusan yang sempurna di dunia ini. Wah gila, diskusi kita daging semua. Gue jadi sadar kalau selama ini gue sering ambil keputusan sampah karena gak pakai proses yang benar. Sama Jan, mulai sekarang gue bakal lebih mindful sih kalau mau milih langkah strategis dalam hidup. Video ini kayaknya bakal dapat nilai poin plus deh, karena kita bahasnya dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Pokoknya intinya, hargai prosesnya, kuasai datanya, dan siap sama risikonya. Mantap, semoga yang nonton nanti juga bisa dapat insight buat ningkatin kualitas hidup mereka lewat pilihan yang benar. Benar, karena hidup berkualitas dimulai dari keputusan yang berkualitas juga. Oke guys, makasih ya buat diskusinya hari ini. Kita langsung eksekusi ke tugas selanjutnya. Yuk, semangat semuanya. Jangan sampai kualitas video kita buruk gara-gara kita nggak mutusin konsep dengan matang. Haha. Aman itu mah, kan kita udah diskusi panjang lebar begini. Gas, mari kita selesaikan video kelompok kita dengan kualitas terbaik. Kenalkan, nama saya Ahmad Hafiji dengan NPM 2022115. Perkenalkan, nama saya Paujan, NPM 2022124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan, NPM 2022413. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidinur, NPM 2022417. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Maulina dengan NPM 2022162. Perkenalkan, nama saya Meidina Liza Nuriski dengan NPM 2022136. Perkenalkan, nama saya Sri Wardatul Fitri dengan NPM 2022164. Perkenalkan, nama saya Halsa Madina dengan NPM 2022128. Perkenalkan, nama saya Mariatus Soleha dengan NPM 2022135. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NPM 2022145. Iya, untung sekarang banyak. Tidak. Terlalu, gue cuma takut ketinggalan zaman. Keles? Mau pakai keles? Nih. Media sosial juga bikin selalu merasa Di awal, tapi bikin masalah setelahnya. Ulang aja guys. Sosial serta dampak jangka panjang sebelum adingan. Nah, itu permasalahannya, Jan. Tips keduanya sampai akhir. Nah, itu masalahnya, Jan. Banyak orang mikir. Keputusan berkualitas itu kalau kita
Juga bikin Jangan, kita butuh informasi yang cukup, tapi jangan sampai tenggelam dalam Masih logika, nilai pribadi, sama kondisi emosi. Penting.